Ya, terima kasih dan selamat datang para peserta sekalian, Bapak Ibu, Romo, Frater, Suster, dan siapapun yang mengikuti acara ini, baik di kanal ini maupun mengikuti melalui YouTube. Selamat datang di acara ACH Talks Education, membangun optimisme keluarga di era pandemi. Dan hari ini kita akan berbicara topik yang sangat menarik dan menurut saya sangat aktual, terutama bagi kita, keluarga yang saat ini sedang menghadapi masa-masa pandemi nih. Nah, ke depan nih bakal seperti apa sih pandemi? Hari ini akan mendapatkan insight ya selama selama satu setengah jam sampai 2 jam ini kita akan mendapatkan insight yang menarik yang saya yakin pasti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian karena kita akan hadir juga bersama kita tiga panelis yang memang ahli di bidangnya. Karena itu jika Bapak Ibu ada pertanyaan, jangan disia-siakan kesempatan ini, segera segera tulis di kolom chat ya, supaya kita bisa bacakan nanti dan kita bisa juga untuk bertanya kepada para panelis. Nah, agar tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai acara ini dengan mengikuti dan mendengarkan Mars Canisius. Silakan, Pak. Hai putra Kadisius, selalu bersatu padu di dalam suka dan duka, kita saling membantu. Tak kena putus asa, dengan gigi terus maju. Jadi manusia dewasa, beriman dan berilmu. Mari kita berjuang membangun masa depan dengan satu semboyan, Ad Maiorem Dei Gloria. Sehat jiwa dan raga, siap membantu sesama, mengabdi nusa dan bangsa atas dasar Pancasila. Ya, acara ACH Talk ini membangun optimisme keluarga di era pandemi diselenggarakan oleh PAKKJ bekerja sama dengan Yayasan Budi Siswa dan juga bekerja sama dengan Yayasan Bakti Alumni Canisius College. Oleh karena itu, kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum PAKKJ, Saudara James Prakarsa. Silakan, James. Oke, selamat siang semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih sudah hadir dalam webinar Membangun Optimisme Keluarga di Era Pandemi ini. Ini merupakan webinar kami yang pertama ya, dari PAKJ, bekerjasama dengan Sekolah Canisius atau YBS, dan Yayasan Bakti Alumni CC, YBACC. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Heru yang sudah bersedia membuka acara ini. Terima kasih juga untuk narasumber kita, ada Om Iwan, Romo Koko, Ibu Nina, terima kasih sudah hadir. Dan juga untuk MC kita, Dion Dewa Barata, terima kasih. Juga untuk semua tim yang sudah mempersiapkan acara ini, ada Victor, Michael Jumedi, Lolin, Franz, Bima, ada Sugi. Ini semua gabungan dari tim publikasi PAKJ dan Yayasan Bakti Alumni CC. Kita sudah melewati 2 tahun ya pandemi ini, dan mungkin semua merasakan kayak saya juga ya, 2 tahun ini berasa kayak roller coaster gitu. Kadang kita udah nggak tahu apa yang ada di depan, apakah akan ada tikungan ke kiri atau ke kanan, atau bahkan ada loop di depan yang mengagetkan gitu ya. Ujung-ujungnya kita hanya bisa menjaga diri, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan mungkin pasrah akan kondisi apa yang akan terjadi di depan. Saya sempat beberapa kali berdiskusi dengan Romo Koko, dan saya bisa melihat bagaimana semangat dan antusias sekolah Canisius ya menghadapi dimulainya sekolah tatap muka terbatas sejak akhir tahun lalu ya ini ya. Dan ini juga bisa saya rasakan di anak-anak saya yang sekarang kelas 5 SD sama 3 SMP di Ursula.
Tapi ketika kita mulai semangat berpikir kalau masa-masa pandemi ini akan berakhir, di awal tahun ini kita dihajar lagi nih oleh strain Omicron. Sekolah pun balik PJJ, kantor balik WFH. Jadi kapan kita bisa mulai berpikir sih pandemi ini bakal berakhir. Nah, untuk menghadapi ini, Romo Koko selaku Kepala Satgas COVID Kanisius sempat berdiskusi dengan kita untuk membuat webinar untuk membangun optimisme di antara kita semua menghadapi pandemi yang berlarut-larut ini. Bagaimana kita dan anak-anak kita bisa tetap semangat walaupun semua serba tidak pasti. Semoga webinar hari ini dapat menjawab pertanyaan kita semua, dapat membuat kita melihat lebih jernih tantangan-tantangan di depan, dan tentunya dapat lebih optimis melihat masa depan kita dan anak-anak kita. Akhir kata, sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah hadir, dan mohon maaf bila masih ada yang kurang dari acara ini. Terima kasih semua, saya kembalikan kepada Dion. Oke, thank you James. Benar bahwa 2 tahun ini kita dihadapi oleh berbagai macam tantangan gitu ya, dan jika kita mengikuti lagu Mars Canisius tadi ya, mari kita berjuang membangun masa depan. Nah, masa depan itu seperti apa sih? Masa depan itu apa sih yang akan kita hadapi di depan? Apalagi yang tadi James bilang bahwa ke depan tuh kita nggak tahu nih, apakah ada tikungan ke kiri, tikungan ke kanan, atau jangan-jangan ada lubang. Nah, hari ini kita sangat bersyukur gitu karena kita hadir di antara kita adalah Dr. Iwan Aryawan, MSPH, yang juga saat ini aktif sebagai staf pengajar Departemen Biostatistik dan Kependudukan, peneliti senior di Pusat Penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Rekonstra Utama Integra, anggota tim pakar Satgas COVID-19, konsultan Bappenas, Kemenko Marves, KPCPN, Kemenkes, dan juga menjadi bagian dari kantor staf presiden untuk pemantauan COVID-19 di Indonesia. Nah, ini adalah tokoh yang tepat nih untuk membantu kita melihat ke depan tuh seperti apa. Nah, beliau juga memiliki pengalaman nih menggunakan Mahadata atau Big Data Google, Facebook, BPJS, Susesnat, SDKI, Riskesdas, dan lain-lain. Pengalaman kerja sebagai konsultan penelitian di berbagai macam organisasi internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, WHO, UNICEF, USAID, dan DFAT. Beliau memperoleh gelar dokter dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan Master of Science di bidang epidemiologi dan biostatistik dari University of California, Los Angeles pada tahun 1995. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ikuti berikut paparan dari Dr. Iwan. Silakan, Om. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Saya akan memaparkan sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini seperti apa, dan ke depannya kita akan seperti apa. Silakan slide-nya. Oke, berikutnya. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau kita pantau, yang grafik di atas itu menggambarkan kasus harian COVID-19. Nah, seperti kita tahu semua bahwa saat ini itu terjadi peningkatan yang tinggi kasus hariannya. Pada periode yang kita sebut periode Omicron, karena dominasi variannya Omicron, itu memang kasusnya tinggi ya. Bahkan puncaknya itu lebih tinggi dari periode Delta yang kita pernah alami di Juli Agustus tahun lalu. Nah, tapi kalau kita lihat kematiannya di grafik yang merah yang bawah, itu jumlah kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode Delta yang kita alami dahulu. Ya, nah nanti kita lihat kenapa ini bisa terjadi ya. Artinya penularannya cepat, tapi fatality-nya jauh lebih rendah daripada Delta ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kalau dibandingkan, ini adalah dari update mingguan yang kami bahas dengan Menteri Kesehatan.
untuk kasus COVID-19. Dilakukan overlay ya, jadi grafiknya dijadikan satu grafik antara periode Delta, Omicron, serta periode yang original strain, yang awal-awal yang masih strain dari Wuhan. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas, memang kalau kasus harian itu sudah lebih tinggi daripada periode Delta pun, dan sudah turun sekarang. Nah, tapi kalau perawatan rumah sakit, kalau kita lihat yang merah, itu jauh lebih rendah, itu sepertiganya daripada periode Delta. Yang meninggal juga lebih rendah, dan itu sudah menurun. Perawatan intensif juga sama. Jadi kalau kita overlay grafiknya, kita tahu sekarang bahwa oke, Omicron ini tinggi kenaikannya, tapi sebetulnya fatality-nya lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Itu adalah kondisi yang membuat para epidemiolog lumayan tenang dan pemerintah juga lumayan tenang ya. Tidak sepanik waktu kita mengalami periode Delta. Berikutnya. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia itu sudah memutuskan bahwa pandemi ini akan dipantau dengan indikator PPKM. Jadi kalau mungkin para peserta tahu di sini ada PPKM level 1, 2, 3, 4, itu dari mana? Itu ada indikatornya. Jadi itu ada 8 indikator yang dipakai. Jadi kelompok pertama itu adalah yang kita sebut tingkat transmisi komunitas, jadi bagaimana COVID-19 itu menyebar. Yang kelompok kedua itu adalah kapasitas respon, jadi bagaimana kabupaten, provinsi merespon terhadap kenaikan kasus ini. Dan yang kelompok ketiga yang sebelah kanan itu adalah vaksinasi. Nah, dari ke-8 indikator inilah dinilai status setiap kabupaten, kota, provinsi, dan nasional pada level berapa. Nah, kemudian nanti restriksi, misalnya apakah boleh sekolah tatap muka atau kantor sudah boleh buka, mal sudah boleh buka, itu sesuai dengan level dari PPKM-nya itu. Nah, saat ini kita menuju ke hal yang baik ya, membaik ya. Saat ini di Indonesia itu secara nasional kita masuk di PPKM level 2. Ya, belum PPKM yang terendah seperti kita alami pada bulan Oktober, November, Desember lalu, tapi ini sudah menuju ke sana. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat gini. Ada yang meninggal, betul, ada yang meninggal gitu ya di periode Omicron ini. Ini kalau kita lihat dari orang yang tertular COVID-19, jadi dia COVID-19-nya positif, itu yang meninggal tuh siapa sih? Ini kalau kita lihat secara sederhana aja menurut golongan umur ya, dan vaksinasi. Kalau kita lihat yang terbanyak itu lansia. Jadi pada periode 1 Januari sampai 16 Februari yang saya analisis, itu pada lansia yang belum divaksinasi, kalau mereka terkena COVID-19 itu sekitar 12,3% itu meninggal. Ya, cukup tinggi. Nah, tapi yang menarik kalau dilihat efek dari vaksinasi. Begitu mereka mendapatkan vaksinasi, jadi kalau kita lihat, langsung aja kita lihat misalnya pada lansia yang terkena COVID-19, tapi dia sudah divaksin. Yang meninggal ada, tapi 2%. Jadi resikonya berkurang jauh. Vaksinasi ini mengurangi resiko untuk terjadinya COVID yang berat sampai meninggal, itu sangat besar manfaatnya. Hal yang sama pada kelompok umur muda, anak-anak maupun kelompok ini ya, kelompok 18 sampai 19 sampai 59 tahun. Nah, jadi sebetulnya kita lihat kenapa fatalitas dari COVID-19 di periode Omicron ini rendah, ya selain varian Omicron itu yang memang fatalitasnya lebih rendah, sifat variannya itu, tapi kita lihat juga vaksinasi kita sudah banyak ya. Vaksinasi kita tuh cakupannya sudah lebih tinggi dibanding dengan periode Delta. Nah, kemudian kami juga melihat bukan sekedar vaksin, tapi berapa persen si penduduk yang memiliki antibodi. Nah, berikutnya. Nah, ini yang minggu lalu baru dilakukan konferensi persnya ya oleh Menkes dan Mendagri. Jadi kalau kita lihat 86,6% penduduk Indonesia
yang usia 1 tahun ke atas ya, yang di penelitian ini, itu sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini adalah virusnya dari COVID-19. Jadi artinya ya 86,6% itu sudah ada antibodinya gitu ya. Jadi artinya kalau virus itu menginfeksi orang tersebut, badannya itu udah kenal. Ya. Nah, memang itu bukan berarti, oh kalau gitu 86,6% penduduk Indonesia tidak bisa terinfeksi. Tidak seperti itu, karena kita juga tahu bahwa yang sudah divaksin pun ada yang terinfeksi ya. Nah, tapi artinya kalau mereka terinfeksi, risiko mereka untuk menjadi parah atau meninggal jauh lebih kecil. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sama nih, kalau divaksin itu jumlah penduduknya yang punya antibodi lebih tinggi lagi. Jadi kita lihat efek vaksinasi besar di sini. Ya. Pada yang belum divaksin kita lihat 73,9 sudah punya antibodi. Dari mana? Ini adalah mereka-mereka yang tertular tapi mereka mungkin nggak tahu ya karena gejalanya ringan. Nah, jadi kondisi ini sebetulnya membantu kita di saat ini sehingga meskipun terjadi kenaikan kasus, tapi tingkat keparahannya jauh lebih rendah dibanding pada periode Delta. Nah, berikutnya. Nah, terus kita mau kemana gitu? Nah, jadi tujuan pengendalian COVID di Indonesia itu adalah bukan zero cases. Jadi jangan berharap COVID ini tidak ada lagi di bumi Indonesia, enggak. Itu tidak akan terjadi. Ya, banyak negara juga sudah tidak menganut zero cases. Hanya Cina yang masih menganut zero cases. Mereka nggak mau ada COVID di negaranya. Tapi itu sangat sulit. Nah, banyak negara dan termasuk Indonesia, targetnya adalah COVID ini menjadi endemi. Nah, apa sebetulnya yang disebut endemi? Endemi itu artinya COVID-19 ini ada, di kita ada. Seperti influenza lah, ada di kita gitu kan. Tapi kita tidak mempermasalahkan lagi. Kenapa kita tidak mempermasalahkan lagi? Karena yang parah yang meninggal sedikit. Jadi penyakitnya ada, tapi yang parah yang meninggal sedikit, ya jadi tidak menjadi masalah kesehatan yang berat. Nah, kita ke arah sana. Jadi kita akan menuju ke arah sana, ke arah endemi. Ya, kalau endemi tentunya aktivitas banyak yang boleh lebih bebas. Nah, berikutnya, bagaimana kita menuju sana? Nah, jadi memang masih didiskusikan, tapi salah satu syarat untuk menuju ke endemi itu adalah PPKM-nya level 1. Ya, jadi PPKM-nya level 1 karena kalau di level 1 itu adalah transmisinya sudah rendah. Transmisi masih ada tapi sudah rendah. Kapasitas respon dari kabupaten, kota itu baik dan kemudian cakupan vaksinasi sudah tinggi. Nah, jadi syaratnya adalah PPKM-nya harus mencapai level 1 untuk waktu tertentu. Belum didiskusikan, belum diputuskan waktunya berapa lama nih. 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan kah, atau cukup sebulan? Belum, itu masih diskusi di kalangan pemerintah dan para ahli. Ya. Nah, terus gimana supaya kita bisa mencapai endemi ini? Berikutnya. Nah, jadi sebetulnya gini, bagaimana kita mencapai endemi? Ya kita harus kendalikan. Bagaimana mengendalikan wabah COVID-19 ini? Ya kalau di Indonesia kita sebut wabah lah ya. Nah, karena kita mengurus negara kita sendiri nih, kita nggak mengurus dunia gitu ya, kita urus negara kita sendiri. Gimana caranya? Sebetulnya ini udah pengetahuan yang kita sudah tahu ya. Itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah kita kurangi orang-orang yang berisiko. Gimana caranya? Dengan prokes, dengan tes, lacak, dan isolasi. Yang kedua, kita kurangi durasi kontak antar orang. Ya, nah ini gimana caranya? Ini kita lakukan restriksi, ya. Jadi pembatasan. Yang ketiga adalah kita meningkatkan populasi yang punya kekebalan atau imunitas, ya supaya kalau mereka pun tertular mereka tidak berat. Itu dengan vaksinasi. Nah kita punya 3 pilar. Nah ini harus seimbang, ya. Artinya kalau kita mau kurangi pilar yang nomor 2, karena kita nggak mau restriksinya terlalu berat, ya kita mau melonggarkan, ya kalau bisa seperti sebelum ada pandemi ini, bisa. Tapi artinya pilar pertama dan pilar ketiga harus naik dong untuk mengimbangi pilar kedua yang kita turunkan. Nah, itu ya. Nah, jadi itu yang kita mesti lakukan. Jadi
kalau ada pertanyaan, apakah kita akan segera buka masker? Tidak, kita akan tetap harus protokol kesehatan untuk jangka waktu yang cukup lama, gitu kan. Nah, vaksinasi harus tetap juga dilakukan. Nah, memang protokol kesehatan yang sederhana itu ada efeknya atau tidak sih? Kita lihat slide berikutnya. Silakan. Nah, jadi gini, kelihatannya sederhana amat ya pakai masker gitu ya. Nah, jadi tapi ini kalau dari publikasi yang ada, sebetulnya kalau pakai masker, yang sekarang kan dianjurkan pakai masker bedah ya, itu yang nomor 1, 2, 3, 4, itu pakai masker, itu resikonya turun jauh. Resiko penularan turun sampai 70%. Ya. Nah, kalau yang paling kanan, ya, kalau semua pakai masker, ya, jadi kalau kita sendiri pakai masker, ya resiko kita bisa berkurang 70%, tapi orang lain bisa ada yang nggak pakai. Tapi kalau dalam suatu kelompok semua pakai masker, itu sebetulnya resiko penularannya sudah sangat kecil ya, menurun sampai 95%. Jadi artinya hal-hal sederhana protokol kesehatan ini efeknya besar sebetulnya terhadap kita untuk mengurangi resiko penularan. Cuma memang kan bosan ya, itu juga nanti yang mungkin kita perlu bahas, perlu timbul rasa bosan untuk prokes terus gitu kan, dan mungkin juga ragu-ragu apa cuma begini aja bisa mencegah penularan dan seterusnya. Tapi dari penelitian yang ada membuktikan itu bisa. Nah, kalau ini kita lakukan semua, kita akan menuju ke endemi di mana nanti kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, luar biasa informasinya, Om Iwan. Ya, tadi sedikit yang saya catat bahwa saat ini kita sudah menuju ke arah yang lebih baik. Ya, jika disimak datanya tadi, kita sekarang berada di PPKM yang level 2, dan untuk menjadi endemi itu kita bisa, jika salah satunya adalah PPKM di level 1, dan ketika sudah menjadi endemi bukan artinya COVID-nya hilang ya, Bapak Ibu sekalian, tapi ada ya, tapi tidak membuat masalah yang cukup berat bagi kita, dan itu semuanya bisa kita lakukan jika kita mematuhi protokol kesehatan tadi ya. Suatu tindakan sederhana hanya pakai masker aja, tapi ternyata itu dampaknya luar biasa besar. Nah, saya sendiri kadangkala kalau misalkan saya lagi berkumpul dengan teman-teman atau dengan keluarga gitu, kadangkala saya juga lupa tuh pakai masker, atau saya udah pakai masker kemudian saya copot gitu. Apalagi kalau misalkan saya berkumpul bersama keluarga ya, dalam hati kecil saya, masa sih keluarga yang lingkaran saya itu membawa hal-hal buruk bagi saya gitu. Jadi kadangkala hal-hal itu yang juga membuat kita lengah gitu. Nah, hari ini kita juga akan coba ya mengupas dari sisi keluarganya. Gimana sih peran dari keluarga untuk membuat kehidupan kita itu menjadi lebih lebih siap, lebih tanggap, terutama di situasi yang seperti sekarang ini. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu ya, Ibu Ana Surti Aryani, sarjana psikologi dan magister psikologi. Saat ini Ibu Ana Surti Aryani biasa dipanggil Nina. Saat ini berpraktek sebagai psikolog dan psikoterapis di Klinik Terpadu Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi UI di Depok. Ya, pengalaman sebagai narasumber dan kontributor di berbagai macam media, serta konsultan program psikologi anak dan keluarga. Beliau juga aktif sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis di Indonesia wilayah Jakarta, Koordinator Badan Khusus Manajemen Krisis dan Kebencanaan IPK Indonesia, serta Badan Pengurus Harian Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Psikologi, Program Profesi Psikolog dan Magister Ilmu Psikologi Perkembangan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Brevet Psikoterapi dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, silahkan Bu Nina memberikan insight, dan mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak juga karena ini sangat penting bagi kita untuk keluarga kita masing-masing. Silahkan Bu Nina. Ya, terima kasih Pak Dion, Mas Dion. Oke, selamat sore Romo, Suster, Frater, Ibu dan Bapak sekalian.
Terima kasih karena sudah menghadirkan saya di sini. Saya boleh minta tolong ditayangkan materi presentasinya. Terima kasih. Nah, jadi sore ini saya akan menyampaikan bagaimana kita membangun optimisme keluarga di tengah pandemi, khususnya ketika kita mencoba kuat dari rumah, gitu ya, dari keluarga kita. Oke, next. Jadi ada banyak sekali keluhan sebetulnya selama 2 tahun terakhir ini, selama masa pandemi. Mungkin Anda familiar ya dengan keluhan-keluhan ini. Misalnya kalau dari orang tua takut membuat anak tertular gitu karena harus WFO gitu misalnya. Kemudian merasa tidak terampil dalam mengajari anak, terutama anak-anak yang masih TK ataupun SD gitu ya. Untuk SMP juga kadang-kadang juga jadi bingung gitu gimana ngajarinnya ketika di rumah. Lalu gagap teknologi ini juga ternyata masih mewarnai karena kemudian teknologi juga jadi sangat banyak berkembang gitu. Kemudian ada kesulitan untuk memberikan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan, termasuk bagaimana memberikan kuota internet atau WiFi yang mumpuni, misalnya seperti itu. Lalu ada pengurangan penghasilan, ini tentunya jadi pemasukan keluarga jadi terpengaruh dan itu memberikan masalah tersendiri. Suka bingung juga gitu, bagaimana menjadi sandwich generation. Sandwich generation itu adalah ketika kita tuh harus menghidupi atau membiayai anak-anak yang merupakan generasi penerus kita, sekaligus perlu juga membiayai atau memberikan energi untuk orang tua kita yang sudah menjadi lansia, gitu ya. Jadi seperti kejepit gitu, seperti menjadi sandwich. Lalu ada pula keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK), kemungkinan mengalami kesulitan untuk melakukan terapi karena cukup banyak tempat terapi yang sekarang kadang buka, kadang tutup, padahal kalau terapi kepada ABK itu harus secara konsisten dilakukan. Tuh, kalau misalnya orang tuanya bekerja, kemudian tidak ada yang bisa menemani anak belajar. Tuh, dan seringkali juga ada kesulitan untuk bekerja sama dengan pasangan antara suami dan istri. Bingung pula membagi waktu antara bekerja, antara di rumah, dan lain sebagainya. Bingung membagi perhatian antara pekerjaan dengan keluarga ataupun antara masing-masing anggota keluarga. Dan seringkali ini menimbulkan kelelahan yang luar biasa sebetulnya kepada para orang tua. Gitu. Next slide. Dan sebetulnya segala macam permasalahan itu belum selesai karena di dalam keluarga kan juga ada anak ya. Anak itu seringkali punya masalah-masalah. Ini ada beberapa permasalahan yang cukup sering dialami oleh anak dalam masa pandemi ini. Mereka seringkali kalau mengalami permasalahan di dalam sekolah gitu ya, jadi bingung bertanya, ya apakah mau ketanya sama gurunya tapi takut nanya di dalam kelas online gitu ya, mau nulis di kolom chat nggak bingung gitu nulisnya pertanyaan apa ya gitu misalnya. Kemudian ada kesulitan teknologi, kadang-kadang kuota terbatas. Misalnya saya pernah mengalami ada beberapa klien yang dikeluhkan oleh gurunya seringkali tidak masuk ya ke sekolah dan mengalami motivasi yang menurun. Dan ternyata setelah digali lagi lebih lanjut, ternyata kesulitan WiFi gitu sebetulnya ya. Jadi rumahnya mungkin terletak di tengah-tengah gedung-gedung tinggi sehingga seringkali WiFi jadi terpengaruh. Kemudian ada juga tuntutan-tuntutan nilai dari sekolah dan dari orang tua gitu untuk terus tinggi. Padahal ini kan tantangannya jadi berbeda. Cukup banyak anak yang juga mengalami KDRT gitu ya dan pusing dengan pertengkaran orang tua. Kalau misalnya dia terus-terusan sekolah dari rumah gitu ya, maka seringkali jadi kangen guru, kangen teman sekolah. Pada anak-anak yang sejak awal sekolah mereka, misalnya dari kelas 1 SMP itu sudah belajar dari rumah gitu karena mulai pandemi. Kadang-kadang mereka juga merasa terasing gitu dari teman-temannya karena tidak betul-betul merasa mengenal akibat terus-menerus berinteraksinya secara online. Dan di sisi lain juga ada kebosanan gitu ya di rumah gitu ya, nggak pengen gitu sebetulnya di rumah gitu. Nah, next. Dan sebetulnya kalau tadi kita bicara tentang ada permasalahan dari orang tua, ada permasalahan dari anak, maka kita perlu mengenali bagaimana sebetulnya keluarga itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Bayangkan kalau misalnya sebuah keluarga itu digambarkan dengan analogi mobile baby crib seperti di gambar ini ya. Ya katakanlah ibunya adalah si ibu singa gitu ya. Kemudian bapaknya misalnya bapak gajah gitu. Lalu anaknya ada 2 tuh si jerapah dan si ikan gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, ketika kondisinya baik-baik saja, maka semua akan berada di
tingkat yang setara gitu ya sebetulnya. Next. Ya, namun ketika ada perubahan ya, contohnya si singa ini ditarik ke bawah ya, ini mungkin tidak terlalu terlihat gitu di gambarnya gitu ya, tapi ketika singa ini ditarik ke bawah, maka sesungguhnya si jerapah, ikan, dan gajah ini kemudian akan naik gitu, tidak lagi pada level yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan berarti ada masalah, kemudian ada satu yang jadi lebih sulit hidupnya, sementara yang lain lebih mudah. Bukan seperti itu. Namun, kita tahu bahwa ada satu saja anggota keluarga yang bermasalah, maka semuanya mengalami perubahan. Apakah perubahannya adalah perubahan lebih baik atau lebih buruk? Itu bisa terjadi. Namun, satu saja bermasalah, semuanya ikut bermasalah. Jadi, bayangkan bahwa ketika katakanlah orang tuanya mengalami kesulitan di kantor, gitu ya, maka kemungkinan itu akan mempengaruhi seluruh keluarga. Katakanlah si ayah mengalami kesulitan di kantor, dia kemudian menjadi marah kepada ibu. Ibu yang kesal karena dimarahi oleh si ayah, kemudian jadi memarahi anak-anaknya. Akibatnya semuanya terkena dampak dari permasalahan yang awalnya hanya adalah permasalahan di kantor ayahnya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya dengan kita mengetahui bahwa oh, kita nih sebagai keluarga kayak mobile baby crib nih, sebetulnya sama-sama semuanya saling terkait satu sama lain. Artinya ketika ada masalah-masalah yang terjadi, maka ya semuanya akan jadi ikut masalah. Namun sebaliknya, ketika satu demi satu anggota keluarga berusaha memperbaiki diri, sesungguhnya seluruh anggota keluarga sedikit demi sedikit juga akan membaik. Dan ini yang sebetulnya menimbulkan satu optimisme bahwa kalaupun keluarga saya belum mulai memperbaiki diri, itu bisa dimulai dari saya. Dan akan jauh lebih baik ketika saya bisa mengajak anggota-anggota keluarga saya yang lain supaya semuanya juga bisa memperbaiki diri. Nah, jadi sebetulnya efek pandemi berkepanjangan itu ternyata juga variatif. Ini saya menemukan ada satu penelitian yang dia menganalisis ratusan penelitian selama pandemi gitu ya. Jadi dari 2020 sampai 2022 awal gitu ya. Dan kemudian dia menangkap adanya perubahan-perubahan kondisi kesehatan mental sejak awal pandemi sampai saat ini. Next. Jadi yang pertama, salah satu kesimpulannya adalah ternyata ada banyak pihak yang sangat terpengaruh. Terutama memang mereka yang disebut rentan. Yang disebut rentan itu misalnya siapa? Anak, remaja, anak berkebutuhan khusus, lansia, ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, atau ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Ya, jadi mereka yang rentan sebetulnya sangat terpengaruh pada pandemi. Next. Dan sebetulnya kita juga mengalami ada PR-PR yang masih perlu kita lakukan ya untuk menangani masalah akibat pandemi berkepanjangan ini. Jadi ditemukan memang cukup banyak gejala sisa masalah kesehatan mental yang masih perlu ditangani. Contohnya, kalau katakanlah dalam kondisi kemarin ada anggota keluarga yang cukup dekat itu meninggal dunia, sangat mungkin masih tersisa kedukaan atau bahkan depresi gitu ya di dalam salah satu atau lebih banyak anggota keluarga. Nah, kondisi itu tentunya tidak begitu saja selesai, namun akan perlu untuk ditangani supaya sampai bisa tuntas gitu ya. Next. Dan tapi sebetulnya ada kabar baik gitu yang disampaikan oleh Mancia dan teman-teman. Ternyata kalau dirunut-runut gitu dihitung-hitung, kondisi psikopatologis ya, psikopatologis itu adalah mereka-mereka kondisi adanya permasalahan psikologis gitu ya. Itu ternyata secara umum itu netral atau lebih rendah. Jadi kalau di awal-awal pandemi itu kita mendapatkan bahwa ternyata peningkatan keparahan gejala secara umum itu meningkat. Namun ketika dilihat lagi sampai sekarang, oh ternyata nggak jadi jauh lebih parah. Dan ada beberapa sebagian yang lebih baik kondisinya. Gitu. Artinya pandemi tidak melulu menyebabkan kondisi kita lebih sulit. Gitu. Tapi ada hal-hal yang baik juga yang bisa kita dapatkan dari pandemi. Begitu ya. Next. Dan kemudian hal baik lainnya, ternyata secara umum kita tuh setelah melewati masa pandemi, kita nih
terbukti loh lebih tangguh. Resiliensi kita gitu ya, alias ketangguhan kita, itu ternyata kalau dihitung skornya itu menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi gitu misalnya. Dan itu adalah menurut saya satu bagian kebaikan yang dibawa oleh pandemi gitu. Jadi ketika pandemi berkepanjangan itu bukan berarti melulu kesehatan mental kita terus menurun, tapi ada juga ternyata hal-hal yang membaik dari kondisi tersebut. Ya, berikutnya, next. Nah, gimana supaya kita nih bisa tetap sehat mental? Intinya sih sebetulnya ada 3. Pertama, badannya dulu. Badannya dulu harus sehat. Badan itu adalah pondasi dasarnya. Jadi ya usahakan melakukan gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat tuh kayak gimana sih? Makannya, asupan gizinya perhatikan. Jadi janganlah kemudian terus-terusan fast food, gorengan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin sekarang lagi pada rebus-rebus ya karena minyak goreng mahal. Tapi secara umum usahakan asupan gizi baik. Itu udah kayak bensin gitu sebetulnya buat diri kita sehingga kita tuh punya modal supaya bisa lebih kuat gitu menghadapi permasalahan hidup. Kemudian penting untuk cukup olahraga gitu ya. Jadi kalau bisa mah jangan cuma seminggu sekali gitu, tapi lebih sering gitu ya. Dan kalau misalnya selama ini jarang banget olahraga, usahakan segera dimulai. Dan penting juga untuk cukup istirahat. Cukup istirahat ini untuk setiap usia itu bisa berbeda. Contohnya, kalau anak bayi itu dia butuh bisa 12 jam gitu ya untuk tidur dalam sehari. Namun kalau sudah remaja, maka dia akan butuh sekitar 9 jam dalam sehari. Gitu. Kemudian kalau sudah dewasa akan butuh sekitar 7 jam dalam sehari. Dan kalau lansia itu sekitar 6 jam atau 5 jam itu sudah cukup. Nah, kemudian yang juga penting adalah sikap positif. Sikap positif itu kayak gimana? Optimis gitu ya, termasuk kayak judul kita hari ini ya, terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap pola pikir yang lebih baik, tangguh gitu. Dan ada banyak lagi sikap positif sebetulnya yang juga muncul. Dan kemudian dukungan sosial. Itu dukungan sosial ini penting sekali untuk kita ciptakan dan juga kita dapatkan gitu. Artinya kita perlu terbuka dengan orang lain, bisa saling membantu, bisa saling memperhatikan dengan orang lain. Dan ini akan menguatkan kita. Dan itu yang akan membuat kita menjadi lebih sehat mental. Next. Nah, sekarang kita katanya perlu optimis. Harus optimis banget. Tapi ternyata kita perlu hati-hati dengan bias optimisme. Ini ada satu penelitian yang next. Kalau kita lihat ya ada loh efek dari bias optimisme. Next. Jadi ada nih, bias optimisme itu adalah keyakinan keliru bahwa peluang mengalami peristiwa negatif lebih rendah dari yang diperkirakan atau daripada yang dihadapi oleh orang lain. Jadi kita sangat-sangat optimis banget gitu misalnya. Next. Sebetulnya ini ada efek positifnya. Contohnya ini dengan kita optimis banget bisa mengurangi stres, mengendalikan kecemasan, meningkatkan kesehatan. Next. Namun ternyata ada efek negatifnya. Kalau orang terlalu optimis, jadi dia nggak mau ikut protokol kesehatan, tidak mau vaksin, tidak mau mengubah perilaku. Padahal kita tahu banget kalau kayak tadi Dr. Iwan bilang gitu ya, untuk bisa jadi endemi salah satu yang penting banget itu pakai masker gitu. Tapi karena terlalu optimis, alah nanti juga lewat nih pandemi gitu ya, atau saya kan sehat orangnya gitu, enggak lah saya nggak sakit lah gitu, ngapain sih pakai masker menjauhkan kita dari orang lain gitu. Nah itu sebetulnya adalah mereka yang justru mengalami bias optimisme gitu, dan ini yang perlu dihindari. Optimis boleh tapi jangan kelebihan, jangan sampai bias gitu sebetulnya ya. Next. Dan berarti apa nih supaya kita bisa lebih optimis? Coba kita lakukan tarik nafas panjang terus kemudian lepaskan dengan tenang, lakukan berulang kali sampai tenang. Karena kadang-kadang tuh ya, kalau misalnya kita lagi mulai panik, lagi mulai bingung gitu ya, lagi mulai pesimis, satu hal yang sering kita lupakan adalah bernafas. Dan ketika kita lupa bernafas, oksigennya jadi kurang, nggak bisa berpikir dengan tenang gitu ya. Jadi memang tarik nafas panjang sering kali menjadi langkah awal terbaik. Kemudian kita perlu menyadari dalam diri kita bahwa apapun kondisinya, ya memang selalu ada sisi baiknya, tapi juga ada sisi buruknya. Nggak mungkin semua tuh terjadi baik semua atau buruk semua, itu tidak mungkin. Pasti ada baiknya, ada buruknya. Jadi kalau kita menemukan, kok ini jelek semua sih? Coba cari baiknya. Atau ini kok baik semua? Coba cari juga yang kurangnya gitu ya, supaya
pemahaman kita lebih seimbang. Kemudian kalau kita mau tidur nih, coba cari dalam hari itu ada 3 pengalaman apa yang cukup positif atau kalau nggak cukup positif palingnya netral. Sehingga ketika kita menutup hari, itu kita sudah merasa lebih tenang. Dan ketika kita lebih tenang, kita akan bisa punya optimisme lebih tinggi. Dibandingkan kita merasa bahwa ini semuanya yang terjadi adalah negatif. Jadi ingat, pasti ada yang plus, walaupun ada juga yang minus. Gitu ya. Lalu kemudian kita coba menyadari self-talk. Gitu ya. Self-talk itu adalah kata-kata apa yang sering kita ucapkan pada diri sendiri. Ya, self-talk itu contohnya kayak misalnya gini, saya pasti nggak bisa nih, aduh ini pasti gagal nih, gitu ya. Kalau udah ada self talk yang seperti itu kan adalah hal yang negatif. Itu yang sebetulnya sering membuat kita menggagalkan usaha kita sendiri. Namun kalau kita bisa melakukan self talk yang positif, misalnya, yang penting saya mencoba, gitu ya, atau self talk positif lainnya, saya melakukan yang terbaik untuk hal ini, gitu ya. Itu akan mendorong kita untuk bisa lebih optimis. Kemudian kita coba perbanyak teman yang positif, jadi jangan kita terus-terusan mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang pokoknya banyak ngomelnya, banyak mengeluh, dan seterusnya. Tapi perbanyak teman yang positif. Ya. Kemudian jika ini semakin sulit, coba konsultasi. Nah, kalau saya sebagai psikolog klinis, ya saya menyarankannya konsultasinya kepada psikolog klinis. Namun tentunya ada banyak sekali ahli kesehatan jiwa yang juga bisa membantu, misalnya psikiater, psikolog lainnya, perawat jiwa, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Itu saja kayaknya next dulu, gitu ya. Ada beberapa next. Ini sekian banyak beberapa referensi yang kemudian saya munculkan untuk materi hari ini. Next. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Ini adalah di mana Anda bisa mengontak saya. Jadi saya kembalikan lagi kepada moderator Fadion. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa sekali Bu Nina insight-nya, dan saya sepakat sekali bahwa memang semuanya itu harus dimulai dari kitanya dulu gitu. Kalau misalkan kita menyimak lagu Mars Canisius, ada kata-kata sehat jiwa dan raga siap membantu sesama. Jadi sebelum kita membantu sesama, sehat jiwa dan raga kita dulu nih gitu. Apa yang tadi sudah dinyatakan memang begitu. Kita sebagai pribadi kita harus menyiapkan diri kita dulu, ya. Kita harus paham dulu bahwa memang jika dalam satu keluarga sebagai suatu sistem yang disebut oleh Nina tadi, ada satu yang turun, ya ada satu yang ditarik turun, yang lain itu juga akan terpengaruh. Dan kalau misalkan sistemnya itu kita perbesar, ya, di lingkungan yang lebih luas lagi, nggak cuma keluarga, tapi juga sekolah, ya, sama juga seperti itu mungkin ya. Ada satu siswa yang bermasalah, yang lain juga akan terkena imbasnya tuh. Dan tadi juga ada satu kalimat kunci yang bagus adalah optimis itu sangat penting, tapi jangan keterlaluan, ya. Jangan sampai terjadi bias. Kalau bias, over optimis, bukannya kitanya menjadi sehat ya secara jiwa dan raga, tapi malah kita membahayakan nggak cuma diri kita maupun juga orang lain. Kok bisa bias? Ya masa sih teman keluarga sendiri memberikan yang jelek kepada saya? Masa sih teman sekolah sendiri memberikan hal-hal jelek kepada saya? Nah, untuk lebih jelas lagi, gimana sih caranya nih ke depan? Jika anak-anak sudah full masuk ke sekolah, atau jika sekarang sedang dalam transisi untuk menuju ke sekolah, gimana sih caranya lingkungan sekolah ini dikemas sedemikian rupa sehingga membuat suasana tetap harmonis di sekolah. Nah, hari ini kita sudah ada juga bersama kita Romo Alexander Koko Sis Wijayanto SY. Beliau berpengalaman sebagai pendidik ya, dengan mengajar di berbagai sekolah, mulai dari SMA 8 Jakarta, SMA Kolese Loyola Semarang, SD Canisius Wonogiri, sekolah informal di Perkampungan Sosial Pingit, ya, SMA Kolese de Brito Yogyakarta, dan sekarang beliau menjabat sebagai moderator atau pamong, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMP Kolese Canisius Jakarta. Romo Koko, biasa kita panggil seperti itu, memperoleh gelar Baccalaureate Teologi dari Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma, dan Magister Culture Studies atau kajian budaya di Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan spesialisasi Youth Studies. Jadi ini adalah orang yang tepat nih. Gimana sih caranya kita berkomunikasi, gimana caranya kita
menjalin kerjasama, menjalin relasi yang lebih baik lagi dengan orang muda. Monggo, silahkan memberikan insight bagi kita. Terima kasih, Dion, Dr. Iwan, dan juga Mbak Nina. Terima kasih juga atas seluruh inspirasinya yang tadi sudah diungkapkan. Sungguh sesuatu yang luar biasa pada sore hari ini. Kita mendengarkan dari berbagai pihak seputar bagaimana pandemi ini, bagaimana keluarga kita menyikapinya, dan tentu kemudian kita juga akan mendengarkan kali ini terkait dengan bagaimana lembaga pendidikan untuk melihat juga bagaimana generasi saat ini itu berkembang. Saya optimis sebenarnya. Optimis di dunia pendidikan, tetapi juga optimis generasi muda saat ini, anak-anak kita, itu akan bisa melampaui saat-saat susah pandemi ini. Maka saya memberi judul optimisme pendidikan pasca pandemi. Walaupun tadi disampaikan oleh Dr. Iwan, kita masih menunggu entah berapa lama lagi endemi ini, mungkin berapa bulan setelah PPKM level 1. Tetapi ada optimisme pendidikan yang tetap perlu kita munculkan dalam diri kita, dalam dunia, dalam diri masyarakat kita, tetapi juga dalam diri anak-anak. Maka optimisme pendidikan itu seperti apa yang akan kita lihat? Yang pertama, saya ingin melihat terlebih dahulu, next, terkait dengan ini. Saya menyebutnya light and shadow. Generasi, siswa, anak-anak, ketika pandemi 2 tahun ini, apa yang kemudian membentuk mereka? Ini dari kacamata seorang pendidik tentu. Ketika 2 tahun ini, memang kemudian ada light, tetapi sekaligus ada shadow-nya. Mungkin secara sederhana ada positif negatifnya, tetapi saya lebih pas menggunakan istilah light and shadow. Sebuah terang yang muncul di kala pandemi, tetapi sekaligus ada ruang remang-remang yang perlu kemudian kita hadapi juga dalam dunia dan generasi orang muda, tetapi sekaligus anak-anak dan para siswa. Apa light-nya ketika pandemi ini muncul? Saya melihat di dunia pendidikan, memang kemudian anak-anak, para siswa, itu mengalami percepatan di dalam digital intelligence. Mereka sangat cepat dibanding generasi orang tuanya. Terkait yang paling sederhana gitu ya. Terkait dengan Zoom ketika masa pandemi ini, langsung cepat mereka bisa membaca. Anak-anak itu bisa membaca simbol-simbol tertentu secara lebih cepat. Ini digital intelligence. Kalau saya menyebutkan ada 8 cabang digital intelligence, itu yang kemudian mulai tahun 2018 itu dipelajari dan ketika pandemi semakin kemudian muncul lebih banyak. Jadi generasi pandemi ini itu mengalami percepatan di dalam digital intelligence. Mereka cerdas menggunakan teknologi di sosial media dan lain sebagainya. Di dunia pendidikan juga, selama pandemi ini, mau tidak mau, ternyata pendidikan ini tidak bisa lepas dari pelibatan orang tua. Ya bagaimana tidak? Ketika pembelajaran jarak jauh itu terjadi, peran orang tua menjadi lebih banyak. Bukan hanya sekolah, tetapi juga orang tua. Nah, kesadaran ini menjadi kesadaran yang baik juga kalau saya melihat pelibatan orang tua dalam dunia pendidikan. Saya sebagai seorang moderator atau kepala sekolah bidang kesiswaan yang seringkali juga ngurusi masalah kedisiplinan anak, saya melibatkan orang tua. Untuk apa? Untuk memantau anak-anak juga. Datang terlambat di Zoom gitu ya. Kemudian konsekuensinya apa? Oke, mohon minta tolong Bapak Ibu di rumah. Konsekuensinya dari saya, mereka selama 1 minggu harus merapikan kamar mereka sendiri. Yang mengawasi orang tua. Pelibatan orang tua dalam pendidikan semakin disadari pada masa pandemi ini.
Hal yang ketiga, yaitu tantangan untuk kemandirian belajar. Sekali lagi ini menjadi sesuatu yang penting juga, yang ternyata bagaimanapun juga, ini muncul selama pandemi. Mau tidak mau, anak-anak harus mandiri dalam belajar. Apalagi ketika orang tua sudah mulai bekerja lagi, kemudian anak-anak, misalkan ketika ujian, kemandirian, ujian, tanggung jawab pribadi, itu benar-benar menjadi tantangan. Kejujuran menjadi tantangan ketika di rumah. Ini adalah light, generasi pandemi ini atau nanti akan menjadi pasca pandemi ini. Tetapi kalau di dalam sebuah kurun waktu ada light, tentu ada shadow-nya. Apa shadow dari pandemi ini di dunia pendidikan? Yang pertama, anak-anak kita selama pandemi ini minim dalam kualitas psikomotorik dan afektif. Sosial afektifnya benar-benar berkurang. Ya tentu, mereka masih bisa bercerita lewat sosial media. Mereka bisa berkomunikasi, tatap layar. Tetapi itu berbeda. Mereka minim dalam psikomotorik gerak. Dan juga sosial afektif. Bagaimana cara berkomunikasi satu sama lain. Ini benar-benar minim. Yang kedua, shadow yang saya temukan selama pandemi ini adalah cyber pornografi semakin banyak dan juga game addict itu juga semakin banyak. Ya, ada beberapa pertanyaan saya melihat juga bagaimana kemudian menghadapi anak-anak yang kemudian game addict, kecanduan. Mau tidak mau, yang pertama, memang kemudian hal-hal yang berbau game ini adalah salah satu refreshing yang dilakukan oleh anak-anak ketika kebosanan berada di rumah. Di satu sisi, tetapi ini harus benar-benar dibatasi. Maka saya akan lebih cenderung biasanya, kalau saya menghadapi anak-anak yang seperti ini, kita buat perjanjian. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Nina tadi. Kita buat perjanjian dengan anak kapan boleh bermain game, kapan tidak. Tidak bisa disambi. Harus ditaati. Kalau melanggar kesepakatan, konsekuensi apa yang didapat. Itu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat oleh anak. Tetapi ini memang terjadi, betul. Ini terjadi. Cyber pornografi dan game addict. Ini harus benar-benar kita waspadai. Selama pandemi 2 tahun ini benar-benar merepak. Dan yang ketiga, kalau dengan istilah pemerintah, itu adalah learning gap. Kalau saya menggunakan istilah kesenjangan pendidikan itu semakin lebar. Di kota-kota besar, pendidikan masih bisa berjalan secara tatap layar. Sedangkan di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang jauh, tatap muka tidak bisa, tatap layar, minim teknologinya. Akhirnya, itu menjadi learning loss. Tentu kita tidak mau, tetapi ini yang memang terjadi. Ada tempat-tempat tertentu yang semakin kemudian berkembang dengan teknologi mau tidak mau selama pandemi ini di dunia pendidikan, tapi di sisi yang lain ada tempat-tempat tertentu di mana pelayanan pendidikan memang tidak mencukupi dan tidak terjadi. Saya melihat selama pandemi ini generasi yang terbentuk light and shadow-nya seperti ini. Next. Kemudian apa tantangannya? Tantangan selama pandemi, bahkan pasca pandemi nanti, saya melihatnya ada 3. Yang pertama, dunia pendidikan harus tetap menanamkan yang namanya habitus kedisiplinan dalam kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iwan. Mau tidak mau, ini habitus kedisiplinan dalam kesehatan untuk memakai masker. Itu harus ada. Ini tidak bisa ditawar lagi. Yang kedua, dunia pendidikan dan lembaga pendidikan itu selama pandemi ini 2 tahun, mau tidak mau, ditatapkan
untuk melek terhadap teknologi. Saya masih ingat terkait dengan teknologi ini di dalam lembaga pendidikan. Memang sebelum pandemi ini, kita sudah ada 2 platform besar yang sudah ada. Ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah pakai, ada yang belum. Di Canisius sendiri, sejak awal, sebelum pandemi itu sudah memakai 2 platform besar ini. Dan kita menimbang-nimbang mana yang paling baik. Dan kita butuh waktu, saya masih ingat di SMP Canisius ini, butuh waktu 1 hari untuk mempersiapkan. Saya masih ingat itu Maret 2020. Itu kita pertama kali, kemudian pandemi ini datang, kemudian anak-anak harus di rumah, kita harus menggunakan teknologi. Pada saat itu, belum ada Zoom. Yang ada adalah Google Meet dan juga perangkat dari Microsoft Teams untuk tatap layar. Kita menggunakan dua-duanya. Yang pada saat itu guru mulai belajar lagi yang namanya Google for Education, Microsoft 365, mau tidak mau ditatapkan dengan itu. Kemudian muncul Zoom, tetapi untuk lebih dekat dengan anak, lembaga pendidikan juga mau tidak mau harus tahu teknologi untuk broadcast. Ini adalah kita bisa melakukan kegiatan seperti ini karena ada perangkat-perangkat broadcast ini. Ada OBS, ada Vmix, lembaga pendidikan mau tidak mau harus membuka mata. Oh, untuk bisa menjangkau anak-anak juga. Ini kira-kira bagaimana ya? Saya masih ingat dulu. Kita juga mencoba untuk menjangkau anak-anak dengan YouTube, dengan OBS. Kita belajar kemudian Vmix dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan mempunyai tantangan untuk melek teknologi. Bukan hanya di masa pandemi, tetapi di masa ini seterusnya akan berkembang, ini tidak akan berhenti. Dan yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa tantangan lembaga pendidikan juga pada dorongan peningkatan imajinasi. Selama pandemi ini, yang bisa dilakukan oleh anak-anak, salah satunya adalah mencoba meningkatkan imajinasi. Dan di dalam struktur pendidikan, struktur pencapaian, ada yang namanya lower order thinking dan high order thinking. High order thinking itu adalah ketika anak-anak diajari untuk semakin menciptakan sesuatu, create, mengevaluasi, bukan hanya mengingat, itu sudah lewat. Dan masa pandemi ini tentu kemudian juga memperlihatkan bahwa kita sudah ketinggalan kalau kemudian mengajari anak hanya untuk mengingat sesuatu, tidak. Kita mengajari anak untuk kritis, bisa mengevaluasi, bisa mencipta high order thinking. Ini menjadi tantangan di dunia pendidikan. Next. Nah, peluang apa yang kemudian di dunia pendidikan ini peluang apa yang bisa kemudian diterapkan? Yang pertama, saya menyebutnya pendidikan yang cair atau lentur. Ini yang terjadi kemarin. Ketika setelah Delta itu kemudian merebak dan anak-anak sudah mulai masuk, itu saya menyebutnya hybrid learning atau hybrid activity. Lihat, pengajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Tempat itu menjadi fleksibel. Bisa saja guru berada di rumah, kemudian siswa berada di rumah. Itu yang terjadi beberapa saat yang lalu. Tetapi bisa juga guru berada di rumah, sebagian anak itu di rumah, sebagian anak itu berada di sekolah. Tapi bisa juga guru berada di sekolah, kemudian semua anak di rumah. Atau guru berada di sekolah, kemudian sebagian anak ada di rumah, sebagian di sekolah, dengan sistem hybrid. Dan ini hal yang keempat ini yang memungkinkan aktivitas pendidikan tetap berjalan. Maka pendidikan itu menjadi pendidikan yang lentur atau cair. Pandemi ini juga membuat dan memberi peluang sebenarnya untuk networking
dalam skala nasional, dalam skala global. Saya masih ingat bahwa pembelajaran itu, karena networking ini, kita bisa Zoom dengan teman-teman yang berada di luar negeri. Kita bisa kemudian saling belajar satu sama lain dengan teman-teman yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia, kemudian di Afrika bahkan, ataupun di tempat-tempat lain. Ini adalah salah satu foto anak-anak Canisius ketika belajar juga di dalam sebuah pembelajaran global Educate Magis dengan teman-teman yang berada di luar negeri. Tetapi bukan hanya itu, saya yakin. Networking ini selama pandemi juga berjalan dan terus-menerus menjadi peluang untuk dikembangkan dalam skala nasional. Pertemuan teman-teman dari Jakarta, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, semuanya bisa terjadi. Ini peluang ketika pandemi ini berjalan. Kita tidak pernah membayangkan kita seperti ini. Kita tidak pernah membayangkan Zoom. Dan itu bisa menjangkau di banyak tempat. Peluang yang lain adalah pengembangan imajinasi anak. Sekali lagi, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Terakhir yang ingin saya sampaikan next. Nah, optimisme di dunia pendidikan. Saya ingin mengajak bukan hanya mereka yang berkarya di dunia pendidikan, tetapi sekaligus orang tua dan para siswa tentu, terkait dengan optimisme. Saat ini, ketika pandemi ataupun nanti menjadi pasca pandemi, itu ada optimisme terkait dengan apa? Saya ingin menyampaikan satu hal. Ada perubahan besar yang kemarin di bulan Februari terjadi di dalam kurikulum lembaga pendidikan kita secara nasional. Ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Sudah di-launching kemarin di bulan Februari oleh Mas Menteri. Apa menariknya? Singkat saja. Ini menjadi optimisme. Mereka yang bekerja di dunia pendidikan mungkin tidak terlalu kentara bagi siswa dan orang tua. Tetapi ini benar-benar sebuah optimisme yang nanti benar-benar akan bisa dirasakan. Kurikulum Merdeka Belajar itu adalah kurikulum di mana sekolah itu bisa menentukan apa yang diajarkan dengan berpatokan pada profil lulusan seperti apa, dengan berpatokan pada apa karakter, pembentukan karakter. Maka di Canisius itu juga kita menjadi lebih bersyukur dengan kurikulum ini, karena kita bisa membentuk anak. Dan satu hal yang terkait dengan terkait dengan masa pandemi ini adalah dengan Merdeka Belajar, kita bisa lebih membentuk kekurangan yang ada, kebutuhan yang ada dari para siswa. Yaitu apa? Yaitu terkait dengan psikomotorik dan juga terkait dengan sosial afektif yang selama ini begitu minim ketika pembelajaran jarak jauh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, tentu kalau kita ngomong mengenai kurikulum Merdeka Belajar, masih banyak yang bisa kita bahas. Tetapi ini adalah optimisme kita antara sekolah, orang tua, dan para siswa, dan seluruh pemangku kebijakan untuk tetap memandang pandemi, pasca pandemi, dan pendidikan kita serta keluarga kita tetap akan bisa melampaui ini semua, dan kita tetap akan berkembang dengan baik. Kita perlu optimis untuk itu semua. Terima kasih. Dion, dari saya pemaparannya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Dion. Ya, luar biasa Romo, memang seperti itu yang sekarang kita hadapi gitu ya, bahwa memang di keluarga itu kadangkala kita menghadapi, wah anak kita nih bosen gitu, dan anak kita nih kayaknya
di depan komputer tuh kayaknya serius mengikuti sekolahnya padahal lagi main game gitu di belakangnya. Dan memang itu yang benar sekali bahwa itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tadi ada beberapa highlight yang berhasil saya catat adalah eh, selalu ada dua sisi. Itu juga tadi dibicarakan oleh Bu Nina sebelumnya. Kalau di Romo ada dua sisi, light and shadow, dari kondisi yang sekarang ada nih. Dan sisi light-nya adalah ternyata kondisi ini membuat anak-anak kita, dan nggak cuma anak-anak sebenarnya, tapi juga orang tuanya itu cepat belajar, cepat melek teknologi. Anak saya usianya 8 tahun, tapi kemampuan dia mengelola Zoom itu mungkin jauh lebih tinggi dibanding saya, seperti itu sekarang. Dan ada juga sisi shadow-nya nih, sisi-sisi yang harus kita hadapi. Tadi dijelaskan oleh Romo adalah kurangnya kemampuan berkomunikasi, ya. Ketika berkomunikasi melalui Zoom itu sangat amat aktif, tapi ketika bertatap muka secara langsung jadi canggung. Nah, itu yang juga memang dihadapi oleh anak-anak sekarang. Dan tadi juga disampaikan bahwa keterlibatan orang tua sangat penting, ya. Jadi pendidikan ini nggak cuma melulu menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab keluarga. Dan yang paling saya highlight adalah ini semua dapat mendorong anak-anak, ya, untuk lebih cepat mandiri, ya, dan mereka juga kita harapkan dapat lebih beradaptasi dengan kondisi-kondisi baru tadi. Nah, dari 3 panelis tadi kita mendapatkan insight yang sangat baik sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari Dr. Iwan dijelaskan bahwa kami para epidemiolog aja kami sekarang tuh tenang gitu. Kenapa? Karena kondisinya semakin baik nih. Nah, kalau para epidemiolog tenang, kami juga tenang. Kondisi semakin baik, ya. Tapi ada tapinya jika kita semua bekerja sama, ya. Dengan dimulai dari yang simpel aja, ngikutin prokes, ya. Kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena tadi yang disebutkan oleh Bu Nina tadi, kita, ya, adalah keluarga, dan keluarga itu kita bekerja sebagai suatu sistem. Satu masalah akan berdampak ke yang lain, tapi di satu sisi yang satu berhasil, yang lain juga akan ikut support. Dan yang paling terakhir tadi Romo Koko menyatakan bahwa pendidikan itu membutuhkan komitmen, ya. Komitmen dari siapa? Komitmen bersama antara sekolah dengan keluarga. Nah, demi memaksimalkan apa tadi, light yang ada tadi, dan meminimalisasi, ya, shadow yang ada di depan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup mendapatkan insight, tapi kita akan coba gali lagi, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah berhasil kita recap dari form pendaftaran. Coba sebentar saya buka dulu. Sorry. Oke, pertanyaan yang pertama mungkin ditujukan kepada Dr. Iwan, ya. Dr. Iwan, ada pertanyaan nih, gitu. Jika kita sudah menerima 4-5 kali vaksinasi, ya, sebelum akhir tahun 2022 ini, ya, akankah membuat saya 95% tuh imun, Dok, terhadap COVID-19 ini? Lalu jika memang dibutuhkan, ya, kira-kira jenis vitamin apa sih yang dapat membantu saya nih, Dok, agar saya lebih sulit, ya, lebih tahan terhadap COVID-19. Dan yang terakhir untuk Dr. Iwan adalah, Dok, ke depan ini new normal Indonesia ini bakal seperti apa ya, Dok, ya? Monggo, Dr. Iwan. Ya, saya jawab, ya. Jadi tentang vaksin, nah vaksin itu manfaatnya bisa 2. Bisa untuk mencegah supaya kita tidak terinfeksi, atau supaya kalau kita terinfeksi tidak menjadi parah, tidak meninggal, gitu ya. Nah, pada vaksin COVID ini ternyata dalam perkembangan sekarang kita sudah tahu bahwa vaksin untuk COVID-19 ini lebih ke yang kedua, gitu ya. Jadi lebih mencegah kita supaya tidak parah, gitu ya, kalau kita terinfeksi COVID-19. Jadi setelah divaksin bisa terinfeksi? Bisa. Itu kita sudah lihat juga sekitar kita bisa. Tapi kalau kita lihat dari datanya, kalau yang sudah divaksin, risiko untuk menjadi parah atau bahkan meninggalnya itu jauh lebih kecil, gitu ya, dibandingkan yang tidak divaksin. Nah, pertanyaan yang kedua tadi itu menarik tuh.
vitamin apa yang harus dikonsumsi ya. Nah, jadi gini sebetulnya kita mesti lihat kita mesti konsumsi dan perilaku yang baik dulu gitu ya sebelum kita memakan vitamin-vitamin itu, karena vitamin kan suplemen. Yang terbaik itu adalah kalau kita bisa dapat dari makanan kita sehari-hari. Ya, tadi juga udah disinggung ya, kalau makanan kita setiap hari adalah fast food, gorengan, ya pasti nggak tercapai lah yang tadi yang vitamin yang kita butuhkan. Ya, nah itu kan seharusnya kalau yang dianut sekarang itu adalah makan yang sehat itu adalah dalam satu piring itu kita bagi 3. Sepertiga itu adalah makanan pokok kita, karbohidrat, nasi gitu ya. Sepertiga lagi itu sayur. Nah, yang sepertiga lagi dibagi lagi, jadi 1/6 gitu ya. Nanti 1/6-nya itu adalah protein, daging dan seterusnya, 1/6 lagi buah. Nah, itu adalah yang dianut oleh para ahli gizi sekarang, itu adalah makanan yang sehat. Itu dulu kita penuhi sebelum kita makan suplemen dan vitamin yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga mengenai new normalnya akan jadi apa gitu. Nah, jadi seperti saya katakan bahwa kebijakan di Indonesia maupun di banyak negara itu kita tidak menuju zero COVID cases. Itu udah disadari nggak mungkin, ya. Sehingga tujuan kita adalah mencapai keadaan endemi. Nah, kondisi apa yang disebut endemi? Kondisi yang disebut endemi itu adalah kondisi di mana COVID-nya ini ada, tapi dia bukan masalah kesehatan yang besar. Artinya COVID-nya ini ada, tetap ada orang yang terkena COVID, tapi orang yang menjadi berat atau meninggal sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Itu yang kita tuju ke arah sana. Ya bagaimana kita bisa ke arah sana? Saat ini kita harus melakukan protokol kesehatan, ya. Kemudian kita harus juga vaksinasi. Ya vaksinasinya itu kita harus dipertahankan juga cakupannya tetap tinggi ya. Dan itu harus diusahakan secepat mungkin. Kenapa? Karena gini, kita ini berpacu dengan timbulnya varian baru. Ya. Nah, kan tadi juga kita pernah tenang ya di bulan akhir Oktober, November, Desember kita tenang gitu ya. Kita pikir udah menjadi endemi, ada varian baru lagi. Tapi kalau kita lihat, kenapa varian baru itu muncul? Varian baru seperti Omicron itu muncul adalah di Afrika Selatan di mana cakupan vaksinasinya rendah. Ya, jadi pada daerah-daerah yang vaksinasinya rendah itu karena virusnya banyak bereplikasi, itu resiko mutasinya tinggi. Jadi di sini sebetulnya ini mengajarkan kita tuh mesti berbagi gitu. Artinya ini masalah kita di dunia nih ya. Ini kita mesti berbagi. Jadi seluruhnya itu harus cakupan vaksinasinya tinggi. Jadi nggak bisa negara-negara maju, negara-negara yang punya uang cakupan vaksinasinya tinggi karena bisa beli vaksin. Jangan kira dengan begitu akan baik, nggak bisa. Kalau negara-negara yang lain itu cakupan vaksinasinya rendah, bisa terjadi mutasi di situ yang dengan transportasi sekarang bisa masuk ke manapun gitu ya. Kita udah belajar dari Omicron ini. Ya. Jadi itu mungkin memberikan juga pelajaran hidup. Kita harus berbagi hidup di dunia ini ya. Kita harus berbagi, jangan mau selamat sendiri gitu. Nah itu pesannya gitu ya. Saya rasa dari saya itu. Ya. Dok, satu tambahan dok, kalau misalkan dibandingkan dengan yang ada gitu ya, misalkan dibandingkan dengan endemi lain seperti demam berdarah dan tipus gitu, fatalitas dari Omicron tuh gimana ya dok ya? Lebih tinggi kah? Kalau dibandingkan dengan demam berdarah dan typhoid, memang fatalitas Omicron lebih tinggi ya, karena fatalitas demam berdarah itu sudah sangat rendah saat ini, sudah mendekati 0 ya, dan 0, sekian. Begitu juga dengan typhoid. Tapi kalau dibandingkan dengan penyakit yang menyangkut saluran pernafasan seperti tuberkulosis juga tinggi fatalitasnya ya. Kita nggak jadi perhatian kita aja sekarang, tapi kalau dilihat itu fatalitasnya juga tinggi. Jadi memang masih tinggi dan ya lagi-lagi bukan artinya tidak bisa kita atasi ya dok ya. Ya. Bisa kurangi resikonya dengan menjaga prokes. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan juga untuk yang di Zoom itu sudah menuliskan melalui kolom question and answer sudah banyak dijawab oleh Bu Nina, tapi ada beberapa nih Bu yang sangat juga bisa di highlight ya. Mungkin walaupun sudah dijawab di situ juga bisa disampaikan lagi nih, adalah
simpel banget nih. Pertanyaannya simpel tapi kena banget nih. Bagaimana sih memberitahu anak yang suka main game sampai pagi gitu? Atau misalkan bagaimana sih buat anak yang kecanduan main game gitu, Bu Nina? Oke, baik Pak Dion. Jadi gini, pada dasarnya ketika mengapa anak sampai kecanduan itu ada banyak hal sebetulnya ya. Bisa karena memang ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari dia. Contohnya, dia butuh banyak ketemu teman, tapi terus kemudian di dalam kondisi pandemi ini nggak bisa ketemu teman secara langsung. Jadi dia akan lebih banyak ketemu lewat layar seperti kita saat ini, gitu ya. Dan itu tidak memenuhi kebutuhan dia, gitu ya. Sehingga karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, dia mencari, gitu ya, pemenuhan kebutuhan lainnya. Dan kadang-kadang pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dari games gitu. Nah, artinya kalau kita tahu bahwa oh kayaknya nih ada kebutuhan yang betul-betul dia perlu banget dipenuhi. Daripada kita fokus pada ini gimana caranya supaya menghambat gamesnya gitu ya atau gadgetnya gitu ya, tapi perhatikan juga bagaimana kita bisa membantu si anak ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Dan kebutuhan tiap anak beda-beda ya. Ada yang misalnya memang lebih butuh ketemu temannya, ada yang lebih butuh keharmonisan keluarga di rumah gitu ya. Karena contohnya di rumah itu ternyata orang tuanya marah-marah terus gitu ya. Dan mungkin bisa dipahami kenapa orang tuanya marah-marah terus karena stres gara-gara di PHK contohnya atau bisnisnya yang bermasalah gitu ya. Lagi-lagi dari analogi mobile crib tadi, baby mobile crib tadi, itu semuanya kan akan terpengaruh gitu. Nah, artinya di sini kalau kebutuhannya adalah yang itu, coba lakukan dari rumah dengan mengharmoniskan keluarga, membuat keluarga ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, tempat yang nyaman untuk saling ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Dari situ anak akan lebih merasa nyaman untuk ngobrol dengan orang tuanya dan itu juga menjadi salah satu pengalih dari kecanduannya tersebut gitu. Nah, kemudian hal-hal praktis lainnya yang bisa dilakukan selain mengharmoniskan keluarga atau memenuhi kebutuhan anak juga adalah tentang pembatasan gadget itu sendiri. Contohnya, kalau tadi Romo Koko sempat bilang ya ada 8 aspek tuh untuk digital intelligence, digital quotients gitu. Nah, jadi salah satunya itu contohnya adalah digital use gitu ya. Bagaimana kita membantu anak untuk menetapkan kapan saja, di mana saja, untuk apa saja gitu gadget digunakan. Itu betul-betul perlu didisiplinkan. Artinya kalau misalnya itu tidak sesuai kesepakatan, orang tua tuh kalau misalnya itu adalah bagian dari kesepakatan, boleh loh untuk menyita ponselnya misalnya gitu ya. Jadi jangan kemudian, ya anaknya nggak mau sih gitu, tapi anaknya terus-terusan pegang HP gitu. Jadi cuma ngomel doang gitu orang tuanya, nggak ada action gitu ya. Apa gunanya gitu kalau cuma ngomel gitu. Jadi sebuah aturan itu perlu ditegakkan bukan hanya dengan omelan orang tua, tapi juga ada aksinya gitu ya, sehingga anak merasakan adanya batasan tersebut. Batasan ini jauh lebih ideal kalau memang bisa disepakati bukan hanya ditetapkan oleh orang tua. Jadi kalau misalnya kita sudah punya anak remaja, maka yang perlu kita lakukan adalah tadi mendiskusikan kapan aja pakainya gitu dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk juga meningkatkan digital literasinya gitu. Jadi kayak misalnya bahwa tidak semua informasi yang kamu dapatkan itu benar loh, bisa aja itu hoax, atau jangan sembarangan klik link gitu karena itu bisa saja ada virusnya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak poin yang sebetulnya akan bisa didiskusikan, tapi jangan lupa pertama penuhi kebutuhannya, yang kedua perhatikan batasannya gitu ya supaya batasannya itu betul-betul tertangani gitu ya, dan ketiga optimalkan penggunaannya gitu ya dengan meningkatkan digital intelligence-nya itu tadi gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Dion. Ada lagi nih Bu Nina, ada yang juga bagus juga, yang menurut saya juga sangat relevan adalah, oke tadi Bu Nina bilang bahwa ini anak harus diajak diskusi, ya harus diajak bicara gitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana membuat anak itu mau ngomong lagi sama kita nih, mau berbincang lagi dengan orang tua di tengah permainannya mereka. Kalau saya menempatkan diri sebagai anak-anak gitu ya, kayaknya lebih seru main game deh daripada ngomong sama bapak ibu gitu. Dan itu juga juga berpengaruh gitu ya. Gimana caranya membuat anak kita itu
nurut sama orang tuanya ya di era yang serba digital seperti ini. Gimana sih cara berkomunikasinya? Pola komunikasi itu seperti apa, Ibu Nina? Oke, ada satu prinsip yang sebetulnya sangat penting, connect before correct, gitu ya. Artinya, cobalah untuk berkoneksi sebelum mengoreksi, gitu. Artinya, kalau misalnya kita tuh mau mengoreksi perilaku anak, atau memperbaiki atau membuat anak jadi punya perilaku yang jauh lebih baik, perlu untuk membuat koneksi, hubungan yang dekat dengan anak, hubungan yang nyaman dengan anak. Jadi balik lagi, keluarga itu perlu menjadi satu tempat di mana semua anggota keluarganya memang merasa pulang ke rumah, gitu ya, merasa nyaman gitu bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Gitu. Nah, jika itu sudah terjadi, maka aturan-aturan yang ada itu akan bisa didiskusikan, dibicarakan, gitu. Kadang-kadang mengapa seorang anak tuh tidak mau menuruti aturan karena ada hal-hal lain gitu yang membuat dia kesulitan gitu. Contohnya, kenapa anak gampang sekali teralih dari pelajaran gitu ya, jadi nonton YouTube doang gitu misalnya. Oh ternyata sinyal buat Jimitnya itu jelek banget, sementara sinyal buat YouTube lancar gitu. Itu mungkin orang tua nggak tahu kalau orang tua nggak ngobrol. Atau misalnya, kenapa kok anaknya jadi main game? Karena ternyata gurunya itu sangat membosankan gitu. Itu bisa jadi kalau misalnya kita mengetahui hal itu, kita perlu mengomunikasikan kepada guru atau kepala sekolah supaya ada metode-metode belajar secara online ya ataupun nanti offline gitu ya, yang lebih menyenangkan itu. Nah, artinya dengan kita membuat koneksi gitu ya, kedekatan hubungan, diskusi dengan anak gitu. Kita jadi tahu kan, oh hambatannya ini sebetulnya dia untuk bisa mengikuti aturan gitu. Dan kemudian kita jadi bisa mencari solusi bersama gitu. Oke, kalau gitu kalau kita udah tahu seperti ini, apa nih yang bisa kita lakukan supaya orang tua bisa membantu kamu gitu ya mengikuti aturan dan kamu pun bisa betul-betul mengikuti aturan dengan lebih nyaman lagi gitu. Jadi jangan lupa selalu connect before correct. Demikian Pak Dion. Luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Romo Koko. Nah, untuk Romo Koko ini pertanyaannya sangat simpel ya. Mau sekolah face to sekolah offline jika nanti akan diberlakukan itu aman nggak sih, Mo? Sebenarnya seluruh lembaga pendidikan itu sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan saya juga salut terhadap Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan di masing-masing tempat. Itu selalu ada evaluasi, monitoring ke sekolah, dan lain sebagainya. Itu maksimal dilakukan. Misalkan, apakah kemudian ketika anak-anak itu masuk ke sekolah, apa saja yang terjadi, cuci tangan terlebih dahulu, scan peduli lindungi, kemudian berjalan, berapa orang yang ada di sebuah ruang kelas, apakah kemudian ruang kelasnya itu ada juga untuk air purifier-nya, bagaimana kemudian aliran udara keluar masuk di kelas, itu sudah dipertimbangkan. Sebenarnya itu semuanya dilakukan. Bahkan berapa waktu yang akan dilakukan oleh anak-anak ketika berkegiatan di sekolah. Itu dipertimbangkan benar-benar secara matang. Sampai saat ini kantin belum bisa dibuka, jadi untuk makan-makan anak-anak harus membawa, dan lain sebagainya. Dengan contoh-contoh semacam itu, saya ingin memastikan sebenarnya bahwa lembaga pendidikan sekolah itu benar-benar sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan saya masih ingat, sejak akhir Agustus 2021, September terutama, September paling tidak di Jakarta, dan juga di Kanisius sendiri terutama, itu sudah mulai untuk mempersiapkan itu. Mempersiapkan itu semua. Sudah untuk perlengkapan sarana prasarannya dicek, untuk protokolnya itu dicek. Bahkan satu hal lagi sebenarnya yang ingin saya tambahkan, kalau terkait dengan apakah aman atau tidak, terkait dengan self-assessment anak-anak sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jadi ini menjadi kunci awal untuk
anak-anak itu berkegiatan di sekolah. Saya selalu menekankan kepada orang tua, self-assessment ini penting. Lihat, di rumah itu paling tidak sekarang yang dilihat adalah berapa sih suhunya anak-anak sebelum berangkat, apakah kemudian ada gejala pusing, sedang demam, dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada gejala-gejala sakit, oke, nggak usah dulu. Tetap ada di rumah dulu. Sehingga self-assessment ini kemudian memang benar-benar terjadi. Kita buat sangat mudah Google Form saja untuk self-assessment anak-anak ketika berangkat ke sekolah dan ketika pulang. Nah, itu membuat paling tidak langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memastikan anak-anak itu berkegiatan lagi dan bisa berkegiatan secara aman ketika berada di sekolah. Dion. Oke. Selanjutnya pertanyaannya sangat luar biasa nih, Mo, sangat teologis ya. Wah. Sangat teologis nih. Ini tidak ada orang yang lebih tepat dibanding Romo buat menjawab pertanyaan ini. Ya itu, Mo, tadi sudah disampaikan ya oleh Dokter Iwan, oleh Bu Nina juga bahwa dampak dari pandemi ini sangat beragam gitu. Nggak cuma sekedar kesehatan ya, tapi juga ada dampak ekonominya. Dan ini setiap keluarga beda-beda nih, Mo. Ya, ada yang tidak merasakan dampaknya gitu. Bahkan ada yang mendapatkan manfaatnya gitu. Tapi juga ada yang berdampak dan banyak sekali yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Nah, dengan kondisi yang sangat beragam ini, Mo, ada yang hancur, ada yang bagus, segala macam. Bagaimana sih, Mo, kita dapat memahami kasih Tuhan terhadap dampak pandemi yang sangat beragam di tiap keluarga itu, Mo? Apakah, waduh, saya banyak dosa nih, makanya saya berdampak besar kepada saya. Atau misalkan, wah, saya banyak berdoa nih, jadi saya baik-baik aja. Gimana, Mo? Pertanyaannya sangat reflektif, filosofis, tetapi sekaligus teologis ini. Bagaimana memahami kasih Tuhan di tengah seluruh carut-marut pandemi ini? Mengapa ada pandemi ini yang kemudian menghempas banyak orang, banyak tempat, banyak negara, dan lain sebagainya? Saya ingin merangkum, Dion, dalam satu kata saja, yaitu solidaritas. Bagaimana cara memahami kasih Tuhan? Solidaritas. Tadi sudah disampaikan Dokter Iwan dalam skala global gitu ya. Nggak bisa kita selamat sendiri. Nggak bisa kita kemudian dapat vaksin sendiri. Bahkan sampai 5 kali gitu ya. Sedangkan yang di Afrika sama sekali belum mendapat vaksin. Nggak bisa dong. Terus kita selamat sendiri. Kita hidup sendiri. Nggak mungkin. Dalam skala nasional pun seperti itu. Bahkan dalam skala hal yang paling sederhana. Ada mereka yang banyak sekali dipecat. Bahkan kemudian keuangannya merosot. Saling membantu satu sama lain. Pasti itu menjadi salah satu kuncinya. Saya lebih melihat bahwa pandemi ini mendorong lebih kuat yang namanya solidaritas. Dan kasih itu kemudian bisa dirasakan di dalam apa? Di dalam solidaritas. Dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan, bagaimana itu bisa terbentuk? Pertama, saya ingin mengatakan, begini, iya betul. Ada juga keluarga-keluarga yang benar-benar terpapar. Bukan hanya masalah terpapar positifnya, tapi terpapar di bidang ekonominya. Bagaimana kemudian sekolah bisa membantu? Tentu keterbukaan. Ini menjadi salah satu kata kuncinya. Ketika orang tua kemudian pater, iya, kita benar-benar mengalami kesulitan yang sungguh-sungguh di masa pandemi. Oh, baik, Bu. Kemudian apa yang sekolah bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bantu? Bukan hanya dengan pihak sekolah, tetapi antar orang tua, antar anak. Ada satu, saya masih ingat ya. Ini SMA. Ini dari OSIS SMA CC. Saya masih ingat ketika awal-awal di bulan Januari ini. Saya sebagai gugus tugas ya, waktu itu. Sudah mulai mendata. Berapa sih siswa Kanisius, SMP, SMA, dan keluarga mereka, dan juga Bapak Ibu guru karyawan yang terpapar positif. Bagi saya yang menarik dan menyentuh itu ya. Itu OSIS SMA itu WA saya. Pater, apa yang bisa kami lakukan? Apakah kami boleh meminta alamat-alamat mereka untuk kita memberikan sesuatu? Bayangkan. Itu memberikan sesuatu itu bisa kemudian vitamin-vitamin, tetapi
peneguhan tertentu, bahkan kemudian sapaan-sapaan tertentu bagi mereka yang positif. Saling menguatkan satu sama lain di dalam proses pandemi ini. Sekali lagi, Dion, kalau kemudian dirangkum dalam satu kata, bagaimana kita melihat kasih Tuhan di dalam pandemi ini? Tentu, ini tidak merupakan dosa satu, dua orang. Lawung yang kena itu semuanya. Ada orang suci yang juga kena. Yang berdosa juga kena. Semuanya kena. Ini apakah ujian dari Tuhan? Lah bagaimana mungkin ini ujian dari Tuhan jika kemudian akhirnya banyak yang meninggal juga? Banyak hal yang tidak logis kemudian kalau kemudian diungkapkan. Tetapi satu hal yang bisa kita terima semua, bahwa pandemi ini mendorong kita semua untuk lebih solider, menyentuh hati kita dengan sesama. Solidaritas itu menjadi kata kunci. Begitu, Dian. Oke, terima kasih Mo. Sangat inspiratif. Jadi solidaritas menjadi kata kunci untuk kita memahami kasih Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan lagi di chat ya. Untuk Bu Nina nih kayaknya seperti lebih cocok ya. Bu Nina, bagaimana cara kita mengajar ya anak di bawah umur yang memiliki kebutuhan khusus nih, terutama di era-era seperti ini. Kemudian bagaimana caranya pendekatan yang baik untuk anak remaja laki-laki yang sering pulang malam? Wah, ini pasti anak Yesus nih. Kemudian bagaimana caranya agar anak-anak menjauhi gadget dan mengurangi penggunaan gadget? Tadi kayaknya sudah ya. Terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, hiperaktif terutama. Ya, Bu Dina, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kebutuhan khusus itu kan variasinya amat sangat banyak ya. Ada kalau misalnya dalam buku DSM gitu ya, itu diagnostik statistik manual gitu. Itu adalah satu buku yang kami gunakan gitu ya untuk nantinya mencari gitu ya daftar diagnostik yang paling tepat gitu, yang ya, tebel banget tuh bukunya. Nah, itu aja tuh kalau buat anak tuh ada banyak banget. Misalnya ada autistik gitu, terus kemudian ada attention deficit hyperactivity disorder gitu ya, kemudian ada berbagai macam permasalahan seperti communication disorder gitu, lalu kemudian ada specific learning disorder, ada macam-macam banget gitu. Jadi kalau misalnya itu dibilang kebutuhan khusus, oke, kebutuhan khususnya apa gitu ya, dan seberapa jauh dia terpengaruh, lalu usianya berapa, dan berapa usia mentalnya. Usia mental itu adalah kalau misalnya anak ini kemampuannya itu dibandingkan dengan rata-rata anak tuh kira-kira rata-rata anak usia berapa gitu ya dia dapatnya gitu. Nah, jadi agak sulit kalau untuk memberikan jawaban yang general. Ada baiknya kalau memang anak ini diperiksakan saja gitu ya kepada mungkin psikolog klinis anak ya atau mungkin psikiater anak ya untuk mengetahui oke, ini kalau kebutuhan khususnya seperti ini berarti pendekatannya harusnya seperti apa gitu. Karena untuk anak secara umum aja bisa beda-beda, apalagi anak berkebutuhan khusus itu bisa benar-benar lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi saran saya sih coba konsultasikan gitu karena memang pendekatannya akan berbeda. Kalau untuk si anak remaja yang sering pulang malam tadi, balik lagi kita coba cari apa yang dia rasa kurang gitu ya. Cukup sering yang terjadi adalah yang dia rasa kurang adalah kenyamanan di rumah gitu ya. Mengapa kenyamanan di rumah itu kurang? Bisa jadi karena sering diomelin gitu ya oleh orang tuanya, sering dibandingkan dengan kakak atau adiknya, kemudian dianggap selalu bernilai buruk gitu ya, nilainya selalu rendah gitu ya, dianggap selalu bikin kacau di rumah dan lain sebagainya gitu. Itu tentunya membuat tidak nyaman gitu di rumah. Ketika ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi pelarian, maka sangat mungkin anaknya akan langsung lari ke sana. Nah, kita bisa mencermati yang disebut pelarian itu apa saja. Bisa teman-temannya, bisa klub malam gitu ya, bisa gadget gitu, bisa sosial media, bisa sibuk bekerja gitu ya, sibuk bikin PR, itu pun bisa menjadi pelarian gitu ya jika berlebihan gitu ya. Tapi memang perlu kita cermati gitu. Apapun itu bisa menjadi pelarian ketika kebutuhan dasar tadi, terutama kebutuhan rasa nyaman, belum betul-betul terpenuhi. Jadi yang perlu dicari lebih dulu adalah apa nih sebetulnya yang dibutuhkan oleh dia gitu. Nah,
Kalau misalnya belum bisa ketemu, setidaknya coba buatlah keluarga ini harmonis dulu, buatlah komunikasi yang lebih berkoneksi dengan si remaja gitu ya, lebih nyaman buat si remaja gitu. Diskusikan apa yang bisa diubah dalam keluarga supaya dia juga merasa lebih nyaman ketika dia di rumah. Moga-moga itu cukup menjawab, Pak Dion. Silakan. Eh, Yon, boleh saya menambahkan? Ini boleh mau, menarik ini. silakan mau. Ini menarik yang disampaikan oleh Mbak Ana tadi, Mbak Nina tadi terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentu Mbak Nina lebih ahli, tetapi saya ingin bercerita pengalaman saya. Saya mendidik satu anak yang berkebutuhan khusus selama 3 tahun. Anak saya 530 memang. Tetapi ada satu anak yang memang sejak awal, jadi kelas 7 gitu ya, dia berkebutuhan khusus. Tetapi yang menarik apa? Yang menarik begini. Hal yang pertama yang kemudian saya kagum dari orang tua yang mendidik ini adalah mereka terbuka. Itu kata kunci yang pertama. Terbuka itu, orang tua datang kepada saya, kemudian, iya Pater, anak saya punya kebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya apa? Sudah dicek, memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Nina tadi, memang perlu dicek ke psikolog. Kemudian ini apa? Kebutuhan khususnya apa? Nah, yang saya hadapi ini, saya dampingi anak-anak ini, yaitu Asperger Smile. Mbak Nina bisa bercerita ini ya, Asperger Smile itu apa, tapi intinya, silahkan dikoreksi jika saya salah, bahwa ada kesulitan untuk berelasi dengan teman-temannya. Dan itu benar, itu terjadi selama 2 tahun. Selama 2 tahun kelas 7 dan kelas 8, dia itu susah berelasi dengan teman-temannya. Bahkan ketika tatap layar, selalu ada saja masalah. Entah itu WA-nya bermasalah, entah itu kata-katanya menyinggung teman lain, dan lain sebagainya. Itu kesulitannya selama ini. Itu muncul. Nah, hal yang pertama itu memang terbuka. Terbuka bahwa iya memang seperti itu. Tetapi bukan hanya terbuka terhadap pihak sekolah, tapi yang menarik adalah bagi saya, ketika kelas 7, ini sudah sampai. Saya tidak tahu yang bertanya ini umur anaknya berapa, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nina tadi, tapi ketika dia berumur kelas 7, baru kelas 8, orang tuanya itu kemudian setelah kita berkali-kali gitu kan, orang tuanya baru mengatakan, kamu mempunyai seperti ini. Dia itu cerdas, anak ini cerdas. Anak berkebutuhan khusus itu mungkin saya tidak tahu apakah ada penelitian bahwa anak-anak itu cerdas. Tetapi anak ini cerdas. Anak ini cerdas menangkap, oh, saya punya kelainan tertentu ya. Dia searching, melihat Asperger Smile itu seperti ini. Oh, ada juga yang berhasil dan lain sebagainya. Dia melakukan research kecil. Kemudian dia mulai pelan-pelan itu berubah. Gila itu. Dari pihak sekolah, dari pihak orang tua, yang ingin saya sampaikan bukan hanya keterbukaan, tetapi pantang menyerah kayak kita. Saya itu mengatakan, iya anak ini bermasalah. Ada beberapa yang mengatakan, ya sepertinya ini nggak layak deh, ini keluarkan saja deh. Enggak. Enggak deh. Ini anak ini punya potensi besar. Jangan putus asa. Pihak sekolah ataupun orang tua, jangan putus asa. Selalu ada jalan. Dan pelan-pelan itu berkembang. Terapi dilakukan juga Mbak Nina. Beberapa kali pertemuan dengan psikolog, kita dari sekolah memfasilitasi, dan yang menarik ya, beberapa hal ketika kelas 9 itu terjadi perubahan besar. Anak yang autis, yang berkebutuhan khusus ini. Yang pertama, yang terjadi kemudian adalah anak ini tiba-tiba di dalam sebuah kegiatan, Pater, saya ingin menyumbang kegiatan ini di saat-saat terakhir saya di Canisius ini. Dengan uang saku saya sendiri. Saya kaget. Anak yang dulunya bermasalah seperti itu, selalu bertengkar dengan teman-temannya. Dia punya rasa tertentu. Terus kemudian, dia juga kemudian saling membantu satu sama lain. Tetapi memang itu di saat-saat terakhir di kelas 9 ini. Yang ingin saya katakan apa? Dari pengalaman itu, saya tidak punya pengalaman banyak memang. Dari satu anak itu saya yakin pertama, keterbukaan itu sangat penting dari orang tua. Terhadap pihak yang lain, juga terhadap anaknya sendiri. Yang kedua,
pantang menyerah. Pasti ada jalan. Itu yang kemudian terjadi terus-menerus. Dan dari anak yang saya temani ini, dia menjadi anak yang luar biasa. Bahkan sampai kelas 9. Sebentar lagi dia lulus ini. Dion, tambahan dari saya. Oke, Mo. Kata kunci dari Romo adalah pantang menyerah ya dan keterbukaan. Nah, yang terakhir nih, ya sebelum kita tutup acara ini adalah gimana sih nih ke depan supaya kita nggak pantang menyerah nih. Kan banyak nih isu nih, terutama saya tanyakan kepada Dokter Iwan, kan banyak nih isu, bahkan akan muncul Delta Crohn. Nah, banyak nih isu-isu yang sekarang beredar nih di WhatsApp group, di berita-berita. Nah, dengan berbagai macam isu ini, gimana sih caranya kita membangun optimisme di dalam diri kita sendiri yang tadi Romo bilang, gimana kita bisa bisa nih kita ngatasin ini, bisa nih kita nggak pantang menyerah menghadapi ke depan, supaya kita nggak keluar dari supaya kita nggak terkukung dalam ketakutan-ketakutan. Nah, itu ke depan tuh yang namanya Delta Crohn tuh gimana sih, Dok? Eh, Ya, nah di era keterbukaan informasi ini memang bisa membuat kita tahu banyak, tapi bisa membuat kita juga khawatir gitu ya. Mm. Karena ada gini, kalau dalam hal COVID-19 itu kan ada informasi yang masih baru, gitu ya, masih terbatas informasinya, tapi entah karena media atau karena persepsi kita, jadi kita takut gitu ya. Nah, sama seperti misalnya yang tadi yang diangkat oleh Dion, Delta Crohn gitu ya. Ya, Delta Crohn ada betul gitu kan. Sudah ketemu, sudah, tapi belum banyak diketahui sifatnya gitu kan. Jadi apakah kita perlu khawatir? Kita nggak perlu khawatir, kita perlu waspada iya gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan sebetulnya? Yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah bagaimana, kan yang paling penting adalah bagaimana kita supaya tidak tertular. Kalau tertular pun gimana supaya jangan fatal lah kalau saya tertular. Nah, itu sebetulnya sudah tahu kan bagaimana supaya kita tidak tertular, itu lebih ke protokol kesehatan yang kita harus lakukan. Nah, supaya kalau kita tertular tidak fatal, itu vaksinasi sangat berperan di situ. Jadi kalau kita lakukan itu dengan baik gitu ya, kita optimis gitu kan bahwa kita bisa melakukan aktivitas. Tadi Romo udah mengatakan sekolah tatap muka bisa gitu ya dengan aman gitu. Itu yang kita bisa lakukan sekarang. Oke, luar biasa, Dok. Mbak Nina dan Romo, hari ini kita mendapatkan insight yang sangat berharga bahwa kalau misalkan saya wrap up dari depan ya, bahwa memang kita adalah satu keluarga, sebagai satu keluarga umat manusia di seluruh dunia ini, dan kita nggak bisa lepas dari satu yang lain. Itu yang tadi Bu Nina bilang sebagai suatu sistem, dan sistem itu membutuhkan solidaritas. Tadi Romo menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kita nggak mungkin bisa selamat sendiri ya. Kita harus saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara saling terbuka, solidaritas, saling bantu. Dan itu semuanya sudah dibuktikan melalui data-data yang ditunjukkan oleh Dr. Iwan bahwa jika suatu negara itu vaksinasinya bagus, tapi negara lain juga kacau, ya kena juga. Nah, gimana caranya? Kita berbagi, tadi sudah disampaikan seperti itu. Dengan itu semua, maka optimisme pelan-pelan akan terbangun. Tapi kalau misalkan saya bisa ngambil benang merahnya dari 3 pembicara tadi, semuanya dimulai dari bagaimana kita melihat diri sendiri kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan itu sebagai suatu sikap positif yang kita tumbuhkan dalam diri kita dan kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa? Keluarga. Dan itu menjadi cara yang paling cepat dan cara yang paling tepat untuk membangun optimisme keluarga, terutama di era pandemi ini. Oke, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada ketiga panelis yang sangat luar biasa dalam acara ACH dan Education ini dengan topik membangun optimisme keluarga di era pandemi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk juga memfollow Instagram kami ya. Alamatnya ada di bawah. Instagram kita dengan @pakkj_alumni Canisius, dan juga subscribe di YouTube channel kita ya, youtube.com/PAKKJ1927. Nanti informasi-informasi tentang webinar selanjutnya akan ada di sana, dan kita tidak akan keluar dari apa yang biasa kita lakukan. Kita akan coba undang panelis-panelis yang memang ahli di bidangnya. Oleh karena itu,
jangan sampai ketinggalan untuk acara webinar selanjutnya. Demikian dari saya sekaligus sebagai penutup acara hari ini. Semoga acara hari ini membawa manfaat dan juga membawa insight bagi kita semua. Terima kasih.